Shalom, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada hari ini masuk di dalam minggu yang ketiga, dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu sejenak. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kami boleh masuk di dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya meskipun di tengah situasi saat ini yang terjadi di bangsa kami, ada wabah pandemi virus corona, tetapi ini tidak menyurutkan iman percaya kami, ini tidak menyurutkan sukacita kami untuk kami datang menghampiri Tuhan melalui setiap ibadah di rumah kami masing-masing. Kesempatan hari ini Tuhan, kami akan pergunakan juga untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami semakin menjadi kuat di dalam-Mu, kami semakin teguh di dalam-Mu Tuhan, dan kami semakin lagi hidup di dalam mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dua ayat kebenaran firman Tuhan yang ini sudah sangat hafal di dalam jemaat Tuhan seperti itu, yaitu dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya percaya sidang jemaat Tuhan sudah menemukan ayat ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan dan perenungan kita dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menjadi kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Memiliki sikap positif, sikap hati positif yang berada di segala situasi, serta satu kemampuan untuk dapat melihat masalah atau pergumulan dari sudut pandang yang berbeda, atau kita bisa katakan melalui sudut pandang iman. Itu adalah salah satu kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Dengan memiliki respon atau sikap hati yang positif, kita akan dapat terhindar dari rasa khawatir, rasa cemas, rasa kecewa, rasa putus asa, dan sebagainya. Karena kalau kita memiliki sikap hati atau respon yang selalu positif, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh semangat.
hidup di dunia ini memang diwarnai dengan berbagai pergumulan permasalahan yang ada. Tetapi orang yang punya semangat memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bagaimana supaya kita dapat tetap bersemangat, dapat tetap kuat menjalani hidup ini? Yaitu kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Imani setiap janji firman-firman Tuhan dan tekun untuk menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Sama seperti nats pembimbing yang kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita menjadi orang yang kuat kalau kita menyadari bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita alami. Dan bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masalah atau pergumulan itu bukan hanya melatih iman kita, tapi juga merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup ini. Hadapi setiap pergumulan permasalahan dengan tenang dan tetaplah berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati ini bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja, karena hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Karena itu hiduplah dari sehari ke sehari dengan selalu mengandalkan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang kuat di segala situasi, dengan menjaga hati supaya tidak berfokus kepada besarnya masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan yang besar, yang sanggup untuk dapat menolong kita. Kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ada dua sikap supaya kita dapat menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan menurut pembacaan kita dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Sikap yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Yeremia 17 ayat 7. Bagian A, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan berarti mempunyai kata dasar yaitu andal, yang artinya dapat dipercaya. Jadi bisa dikatakan semacam kita bergantung apapun bentuknya.
Dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa orang percaya itu harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan atau karena di luar Tuhan, kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap orang yang mengikut Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut Kristen atau disebut orang percaya. Tapi walaupun dikatakan sebagai orang percaya kepada Tuhan, masih banyak yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Buktinya adalah banyak orang yang tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tapi malah mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Apa kata Alkitab kalau kita mengandalkan Tuhan? Kita baca tetap di Yeremia pasal 17 di ayat yang kelima. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada akibat yang sangat mengerikan jika seseorang itu lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya. Bukan hanya tidak mendatangkan berkat, tapi bisa mendatangkan kutuk. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya berarti menyandarkan, mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati, pasti akan disertai, dan pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Dan hidupnya senantiasa berada dalam pengawasan mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut akan datangnya musim kering. Kalau kita baca ayat yang ke-8, karena ia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, di mana akar-akarnya ini merambat ke batang air, dan daun-daunnya dikatakan akan tetap hijau dan senantiasa menghasilkan buah yang lebat dan rasanya manis. Berbicara tentang air. Air ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber air hidup. Karena kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 14, di sana dikatakan, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang melekat kepadanya. Sebagai orang percaya, milikilah keberanian untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu harus disertai dengan iman dan perbuatan. Artinya kita harus melakukan penyerahan diri kepada Tuhan.
Iman itu adalah percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan dan mengandalkan Tuhan, berarti kita berkomitmen untuk melakukan apa yang dipercayai. Ada dampak yang luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepadanya, yaitu hidup kita akan diberkati secara berlimpah dan kita dapat tinggal tenang di dalam Tuhan. Itulah sikap yang pertama, di mana kita dapat hidup kuat di dalam Tuhan menurut Yeremia pasal 17 ayat 7 bagian A. Ya, itu tadi adalah sikap yang pertama. Sikap yang kedua masih di dalam ayat 7 bagian yang ke B, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa sikap yang kedua? Yaitu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Keterbatasan itu adalah milik manusia. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, di sana dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sedangkan tadi keterbatasan adalah milik manusia, sedangkan ketidakterbatasan itu adalah milik Tuhan. Karena dalam Yesaya pasal 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Berbeda dengan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan dia mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Itu kalau kita baca dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia atau sesama, tetapi kita dapat hidup menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penguasa tunggal alam semesta ini, dan semua perkara berada dalam kendali tangannya. Bapa kita yang di sorga, dialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, kalau Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang tidak benar, bukankah Tuhan itu akan lebih lagi memperhatikan anak-anaknya yang senantiasa hanya berharap kepada Tuhan? Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 ini mengingatkan kita untuk kita dapat selain mengandalkan Tuhan, kita juga harus hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan. Semakin banyak orang bergoncang karena mendengar dan melihat keadaan ekonomi dunia saat ini. Ekonomi saat ini sangat sulit. Dunia boleh mengalami krisis, tapi orang percaya tidak perlu takut, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan,
Tuhan adalah jaminan kita. Asal kita percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bagi orang percaya, masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang jika kita menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan iman kita untuk kita dapat menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ada dua sikap menurut Yeremia pasal 17 ayat 7-8, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita, dan yang kedua menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan iman kami untuk kami dapat menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat tetap mengandalkan Tuhan, menaruh setiap pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GKI Ebenezer. Biarlah kiranya Tuhan yang turut serta dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, imunitas yang kuat. Proteksi kami dengan darah-Mu yang kudus. Proteksi kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami Tuhan dari pandemi virus corona ini. Tuhan tolong kami di dalam setiap kegiatan, aktivitas maupun pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, baik kami ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah di saat kami berkegiatan, beraktivitas atau bekerja, Tuhan yang akan selalu melindungi, menyertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang harus belajar di rumah. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan sukacita dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi gedung gereja konsistori, pastori beserta fasilitasnya. Tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Lingkungan sekitar gedung gereja kami kiranya juga Tuhan jaga dan lindungi. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang akan juga memberkati Ibu Henry Tobing yang saat ini sedang mengandung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan. Setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga dapat menjadi kekuatan kesehatan dalam tubuh jasmani. Tiba pada waktu persalinan nanti, Tuhan juga yang akan berkarya. Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Ibu dan anak boleh sehat, itu semua karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Ibu Henry Tobing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, bawa pergumulan dari keluarga Bapak Dewo dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati kedua keluarga ini ya Bapak, di dalam pergumulan yang dihadapi kedua keluarga ini. Tuhan Yesus merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Kami tetap berserah, berseru, hanya mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan berkarya di dalam kedua keluarga ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kedua keluarga ini, dan mujizat-Mu Tuhan tergenapi bagi keluarga Bapak Dewa dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting.
Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kedua keluarga ini, dalam menantikan janji Tuhan tergenapi bagi kedua keluarga ini. Dan kami percaya tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan, janji Tuhan nyata bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama para menteri dan juga pemerintahan daerah dalam menangani wabah pandemi virus corona ini. Tuhan beserta dengan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil itu adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan menaruh hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan mereka semua ya Bapak. Tuhan limpahkan kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga bagi tim medis yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan wabah pandemi virus corona ini. Kami berdoa untuk tim dokter, tim perawat, para relawan yang turut ambil bagian di dalam membantu bangsa ini menangani wabah virus corona. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang sanggup untuk memberkati mereka, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, kesehatan, imunitas yang kuat, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan juga dari wabah virus corona ini Bapak. Kami berserah kepada Tuhan untuk setiap tim medis yang menangani, keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah masing-masing, Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sudah terkena wabah virus corona ini, baik yang ODP, PDP maupun positif. Tuhan berkarya bagi mereka. Tuhan yang akan memberikan sukacita, pengharapan, penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kuatkan iman mereka, ajar mereka Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Dan kami bersatu hati berdoa, Tuhan yang akan memulihkan kesehatan mereka. Mereka boleh sembuh itu semua karena Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka telah merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Tetap Tuhan jaga dan lindungi, tetap Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang harus putus hubungan kerja. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberikan kesabaran, kekuatan dalam hidup mereka. Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memulihkan bangsa kami. Tangan kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk melawan bangsa kami.
Kami merindukan Tuhan, pemulihan bagi bangsa kami terjadi nyata bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ini Tuhan ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang berkarya bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah setiap seruan doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan terima doa berkat. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang menyatakan Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan pujian ini dari awal, kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah terbentang bagi kami, meneguhkan kami untuk kami dapat hidup menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dengan dua sikap yang kami renungkan pada saat ini, yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman ini dapat berbuah dan tertanam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini.
Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan di dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan yang selalu beserta dan memberkati kami. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.